Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, sejahtera, dan berbudaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Yesi Safitri dengan NIM 256141254, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahun 2025 di SMP Negeri 2 Sinaboy pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi puisi rakyat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, meskipun cuaca hari ini panas, siang ini panas, kita tetap harus ceria. Setuju? Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sekretaris, apakah hari ini semua hadir? Tidak. Bentar ya. Siapa yang tidak hadir? Keterangannya? Sakit. Doakan Nugi cepat sembuh. Amin. Agar lebih aman, nyaman. Coba cek bawah meja kursinya. Ada sampah nggak? Ada nggak? Iya, tidak ada. Luar biasa, kelas 7C memang kelas yang paling bersih. Tepuk tangan untuk kelas 7C. Pertahankan itu. Sampai kelas 9. Pertahankan. Oke. Baiklah. Sudah siap anak-anak ibu untuk belajar? Siap! Kalau sudah siap, keluarkan bukunya. Sudah semua? Sudah. Biasa. Oke, baiklah Ibu mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat awal semester. Ya, ada berapa kesepakatan kelas kita? 5. Betul, ada 5 ya. Siapa yang bisa membacakan kesepakatan kelas yang pertama? Oke, Sylvia. Silakan Sylvia. Iya, kesepakatan kita saat guru menjelaskan, siapapun itu di depan nak, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Oke, kesepakatan kedua, siapa yang bisa? Oke, si Kalisa. Silakan. Mempresentasi aktif dalam pembelajaran berlangsung. Iya, betul. Selama pembelajaran berlangsung, ada diskusi aktif bekerja sama. Ada presentasi aktif menampilkan presentasinya. Oke, yang ketiga siapa mau baca? Danis, silakan Danis. Iya betul, anak-anak ibu, kalian adalah penerus generasi emas. Lisannya dijaga, jangan sampai menyakiti kawan, jangan sampai menghina kawan. Harus berbahasa dengan sopan dan santun. Yang keempat, siapa mau? Oke, Sofia, silakan Sofia. Iya, saat presentasi di depan temannya ini, mereka berusaha menyampaikan hasil diskusinya, hargai mereka. Jangan di belakang tertawa, di samping tersenyum, ya. Hargai. Terakhir, siapa? Oke, Revan, silakan. Jika izin keluar, tolong izin dengan sopan. Iya, Ibu izinkan kalian keluar jika ada hal mendesak.
Cuma jangan izinnya tidak sopan. Belum sempat diizin sama ibunya sudah kabur. Jangan ya. Oke, baiklah. Inilah dia kesepakatan kelas kita bersama. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa pembiasaan kita setiap masuk, yaitu menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Silakan Anda semua berdiri. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Soleram, soleram, soleram. Ada yang manis, ada manisnya kalau dicium. Kalau dicium, merah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, kawan lama dilupakan jangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Ananda duduk kembali. Ada yang masih ingat enggak? Materi pertemuan sebelumnya kita itu apa sih? Masih semua ingat ya, luar biasa ingatannya ya, betul. Pertemuan sebelumnya kita membahas teks deskripsi. Dan pertemuan kali ini kita membahas materi baru nak, bukan teks deskripsi lagi ya. Materinya apa Ibu? Nah, simaklah penjelasan Ibu. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, ada pertanyaan yang mau Ibu tanyakan ke kalian. Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian mendengarkan sebuah pantun? Oke, yang menjawab pernah. Yang menjawab pernah, di manakah kalian mendengarkan pantun? Angkat tangan. Oke, Sylvia terlebih dahulu. Betul, di TikTok. Tepuk tangan untuk Sylvia. Di mana lagi? Oke, Pika, silakan Pika. Di YouTube, betul. Tepuk tangan untuk Pika. Ada lagi, nak di mana? Oke, Danis, silakan Danis. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Danis. Ada lagi, nak? Oh, oke, siapa? Media sosial, iya betul. Tepuk tangan untuk Kalisa. Media sosial sama dan TikTok dan YouTube dan yang lain ya. Ada lagi, nak? Oke, siap Tia. Acara adat itu. Acara adat, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Tia. Ada ini satu pantun, sudah lumrah kita dengar. Ibu bacakan 2 baris, kalian baca selanjutnya siapa yang mau ya. Siapa yang bisa? Kalau ada sumur di ladang. Oke, udah ada. Silakan Ananda. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Tepat sekali, tepuk tangan. Iya, pantun itu sudah lumrah kita dengar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi atau berjumpa lagi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, nak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik kalian sendiri mampu mengenal apa itu puisi rakyat. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Nah, ada tujuan pembelajaran hari ini. Ingat ya, nak, tradisi kita, masyarakat kalian hidup di masyarakat ini, tradisi jangan sempat dihilangkan, dimusnahkan. Kalian sebagai penerus bangsa generasi emas, kembangkan apa tradisi daerah kalian masing-masing. Contohnya Zapin, kembangkan lagi. Lestarikan, jangan mentok di situ, jangan kalian diamkan. Itu budaya. Paham? Baiklah. Ada ini 6 dimensi profil lulusan yang akan kalian peroleh selama pertemuan hari ini. Yang ada namanya kewargaan. Dan yang ketiga penalaran kritis. Keempat kolaborasi. Kelima kemandirian. Dan yang keenam komunikasi. Nah, keenam inilah akan kalian peroleh nanti selama pertemuan hari ini. Bu lanjutkan.
Ibu ingin mengidentifikasi kesiapan kalian terhadap materi puisi rakyat ini. Sampai di mana? Oke? Puisi rakyat ini Ibu bacakan. Nanti kalau Ibu tanya yang mana pantun, angkat tangan. Mana puisi, angkat tangan. Mana syair, angkat tangan. Mana gurindam, angkat tangannya. Bisa? Bisa. Oke. Puisi rakyat pertama. Belajarlah rajin sepanjang masa, ilmu berguna tiada binasa, membawa bahagia di hari tua, menjadi bekal selama dunia. Oke, yang menjawab ini pantun angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, turunkan. Yang menjawab gurindam angkat tangan. Nggak ada? Oke. Yang menjawab syair angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. Baiklah, dari apa yang Ibu lihat, kalian masih perlu pemahaman mengenai puisi rakyat ini, nak. Ya? Tapi kalian sudah siap untuk mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum masuk kegiatan inti, Ibu mau lakukan ice breaking dulu. Biar menambah semangat kalian akan penyampaian materi Ibu. Lebih konsentrasi lagi. Siap? Siap. Ketika Ibu mengatakan oke di awal, ada kata oke-nya, ikuti instruksi Ibu. Namun, jika tidak ada kata oke, jangan ikuti. Dapat dipahami? Oke, angkat tangan kalian. Turunkan. Yang turun kurang fokus. Lanjut ya. Oke, turunkan tangan kalian. Oke, silakan berdadah. Oke, turunkan tangannya. Iya, turunkan tangannya. Oke, sekali lagi. Oke, tepuk tangan. Oke, berhenti. Dan kurang fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kita masuk kegiatan inti. Sudah mulai fokus? Sudah. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Langsung angkat tangan. Ya, Ibu persilakan yang bagian dulu angkat tangan, duluan angkat tangan, Ibu persilakan. Oke, yang pertama, kalian pasti sering mendengar pantun berseliweran di media sosial TikTok, YouTube, FB, dan yang lainnya. Oke, menurut kalian, sudah sesuai kaidah atau belum? Oke, duluan Sahat ya, silakan Sahat. Belum. Oke, ada lagi? Kata Sahat belum. Ada lagi yang mau coba? Tidak, berarti sepakat semua belum ya? Ya, oke, sepakat semua belum. Ibu lanjutkan. Mengapa sih nenek moyang kita dulu kalau memberi nasihat, memberi arahan harus menggunakan pantun, syair, dan gurindam? Oke, si Sylvia duluan. Silakan. Cepat sekali. Tepuk tangan untuk Sylvia dong. Iya, betul. Nenek moyang kita dulu memberi nasihat agar mudah diingat sama orang dengan pantun, dengan syair, dengan gurindam. Oke, itu pertanyaan pemantiknya. Ibu mau menyajikan sebuah video. Video ini Ibu ambil di TikTok, di sosial media. Silakan disimak. Ini sebenarnya hari ini jangan pakai pantun ya. Kayak Ahmad Noval, boleh pantunnya Alisa. Bunga.
Udah, lanjut video yang kedua. Ayam berkokok siang-siang. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, berdasarkan kedua video pantun ini, bagaimana cara kalian membedakan pantun yang sesuai kaidah dengan yang tidak sesuai kaidah? Ada yang bisa jawab? Tidak. Oke, inilah permasalahannya. Kalian katakan tadi belum sesuai kaidah, namun tidak bisa memaparkan di mana sesuai kaidah itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, simak baik penjelasan Ibu. Nanti secara berkelompok mendiskusikan juga permasalahan ini. Oke, siap? Siap! Lebih semangat lagi ya untuk menyimak materi yang Ibu kasih. Judul bab 2 kita yaitu puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat, Ibu? Puisi itu ada dua. Ada yang namanya puisi rakyat, ada yang namanya puisi modern. Ciri yang pertama diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Nih Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, puisi rakyat pengarangnya bersifat anonim. Anonim ini tidak tahu pengarangnya. Kemudian puisi rakyat cenderung kaku karena terikat aturan. Namun puisi rakyat isinya nasihat, lucu, hiburan. Itu puisi rakyat dan ada aturan-aturannya. Dapat membedakannya? Bu lanjutkan mengenai jenis-jenis puisi rakyat. Ada 3 jenis. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah pantun, kedua syair, ketiga gurindam. Kaidah pantun yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Lanjut ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa maksud suku kata itu, Ibu? Suku kata itu bagian terkecil dari sebuah kata. Oke, Ibu lanjutkan ciri selanjutnya berima akhir ABAB. Apa itu maksudnya ABAB? Baris 1 dan 3 ini huruf terakhirnya sama. Ya, 1 dan 3 sama, 2 dan 4 sama. Huruf terakhirnya, bunyi huruf terakhirnya. Oke, Ibu lanjutkan kaidah syair. Syair juga terdiri dari 4 baris, Nak. Jadi apa bedanya dengan pantun, Ibu? Bedanya di rimanya. Kalau syair, rimanya sama semua. Kalau pantun beda, ABAB. Nampak perbedaannya? Kemudian syair ini hanya 8 sampai 14 suku kata. Kemudian semua baris ini disebut isi. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini ada namanya gurindam. Haura apa namanya, Haura? Iya, gurindam namanya. Apa ciri-cirinya? Apa kaidahnya, Bu? Yaitu tiap bait terdiri dari 2 baris. Hanya 2 baris gurindam, Nak. Apa ciri yang kedua, Ibu? Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Ini ada pertanyaan anak-anak, Ibu. Itu apa itu? Apakah gurindam termasuk peribahasa? Oke, pertanyaan yang kritis sekali. Apakah gurindam sama dengan peribahasa, Ibu? Hampir sama ya, Tika ya. Jadi apa bedanya? Bedanya, kalau puisi rakyat itu, gurindam itu termasuk puisi. Ya, puisi rakyat. Kalau peribahasa, dia hanya kalimat bijak, Nak. Kalimat bijak, kalimat motivasi untuk kalian. Itu bedanya. Dapat dipahami, Tika? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Bu, kenapa pantun harus ada tampilan dan isi? Tidak boleh langsung diisi saja, Bu. Iya. Apa membedakannya? Kenapa harus ada sampiran? Karena sampiran itu berguna untuk memperindah isi puisinya. Dia untuk pengantarnya. Ya. Dapat dipahami, Tia? Oke, baiklah. Ibu bagilah kalian kelompok terlebih dahulu ya. Oke, Ibu bagi kelompok. Kemudian baru kita lanjut gamesnya berjudul Sambung Rima.
Silakan berpindah tempat duduknya. Baiklah, sudah. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan anak-anak ibu mengenai pengerjaan LKPD-nya. Sila nama anggota kelompok. Dia ada 2 soal ya nak, isi tabel dan jawab pertanyaan nomor 2-nya. Dan yang ketiga, presentasi di depan teman-temannya. Bisa dipahami? Jika bisa, sudah paham, silakan kerjakan tugasnya. Ya. Ingat ya. Bukannya harus pantun ya? Iya, harus pantun. Ingat pantun rimanya tadi apa? Rima pantun apa? ABA. Iya, ABAB kan. Jadi baris 1 dan 3 harus sama. Diskusikan lagi. Ini belum cocok ini baris 1 3-nya. Diskusikan. Kalau pertama U, ketiga juga harus U. Ya? Iya, Bu. Iya. Pantunnya udah pas ya, Bu? Oke, pantun ini. Rima pantun tadi apa? Rima pantun. Rima pantun. Nah. ABAB. Iya, ABAB kan. Iya, Bu. Baris 2 dan 4-nya belum sama ini bunyi rimanya. Kalau N di sini juga harus N. Paham? Ya, paham, Bu. Ya, oke. Udah siap semua? Siap? Sudah? Oke. Siap-siap kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat ya tugas ketua. Salam, pantun pembuka, penutupnya jangan lupa. Oke, sebelumnya ibu nggak mau nunjuk-nunjuk nih. Siapa yang mau maju duluan angkat tangan? Wah, rame ya. Tapi lebih duluan kelompok 3 tadi ya. Oke, silakan kelompok 3 maju. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Semangat kelompok 3 nih, suka ibu. Iya, silakan dimulai, kalian simak. Kasih tanggapan nanti. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang jenis dan unsur puisi rakyat. Sebelum masuk ke isi penyajian, izinkan kami membuka dengan sebuah pantun. Oke. Jalan-jalan ke kota Pekanbaru. Cakep. Tinggal sebentar bertemu daya. Cakep. Mari kita belajar dengan bersatu agar ilmu bermanfaat kepada Luar biasa. Bagus pantunnya, lanjutkan. kami beranggotakan 5 orang, yaitu Tia, Kalisa, Danis, Alif, dan Desi. Ya. Hasil dari diskusi kami yang pertama yaitu analisis jenis dan ukir puisi rakyat berikut. Puisi rakyat 1, jumlah bait 1 bait, jumlah baris dalam setiap bait 4 baris, jumlah suku kata 3 baris, kurang lebih 8 sampai 12. Pola rima AAA, jenis puisi rakyat, syair, pesan dalam puisi rakyat, rajin membaca membuat ilmu, luas, hidup mulia, dan jadi bekal dunia dan akhirat. Ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi angkat tangan, perkenalkan. Oke. Persilakan ketua. Apa unsur penting yang harus ada pada pantun agar sesuai kaitannya? Kritis ya, silakan berenggu. Unsur yang penting dari pantun adalah terdiri dari 4 baris bersajak ABAB, ada sampiran dan isi. Apakah puas? Puas. Oke, luar biasa. Presentasi yang kami tampilkan kami akhiri dengan sebuah pantun. Yap. Pergi ke ladang menanam padi. Cakep. Jangan lupa membawa bekal
makanan. Cakep. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi semua teman. Oke, tepuk tangan pantunnya. Baik, selamat siang. Terima kasih. Siang, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi kalian. Sejauh mana kalian kalau individu gimana pula? Ya, pemahamannya. Ibu bagikan soal ini objektif. Tulis nama kalian masing-masing. Silakan dibagikan. Oh, oke. Kurang 1. Ada yang lebih? Iya, lebih. Oke. Oke, susah. Silakan kerja individu mandiri. Tadi dimensi profil lulusannya ada kemandirian. Oke. Baiklah, kita masuk kegiatan penutup kita ya. Masuk ke kegiatan penutup. Mari kita simpulkan apa saja materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Oke, Asrina, bagus. Silakan Asrina. Saya akan menyimpulkan misalnya itu ada kegiatan Ya. pantun, syair, dan bunga. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Asrina. Jadi, jenis puisi rakyat ada 3. Pertama, kedua, ketiga, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, baik, Revan, silakan. Puisi rakyat di dalamnya indah tetapi juga mengandung pesan moral, memberi nasihat dan berbahagia. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Revan. Iya, gurindam pantun syair isinya pesan moral semua, nasihat semua ya, Nak? Iya. Refleksi kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan Ananda, Ibu, dengan materi ini? Apa yang membuat kalian senang? Karena mendengarkan tadi, ada mendengarkan pantun syair. Apa lagi? Kenapa menyenangkan? Karena ada diskusi. Oke, karena ada diskusi. Karena apa lagi menyenangkan? Karena ada breaking. Untuk pertemuan selanjutnya, agar Ibu mengajar lebih bagus, Ibu mengajar yang lebih baik, lebih menurut kalian nyaman, apa yang bisa kalian kasih saran ke Ibu agar pembelajaran besok lebih bagus? Iya, Tia, silakan. Oke, bisa. Tepuk tangan untuk Tia yang sudah ngasih saran. Ingatkan ke kalian, pertemuan selanjutnya masih membahas puisi rakyat. Silakan baca-baca kembali materi mengenai puisi rakyat ini ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan simpan bukunya terlebih dahulu. Ya. Boleh ketua, siapkan kelasnya, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sampai bertemu pertemuan selanjutnya ya, Nak. Boleh dari barisan ini pulang terlebih dahulu. Iya, silakan. Terima kasih, hati-hati di jalan. Oke, selanjutnya. Silakan. Jalan. Tetap semangat. Yuk.
Terima kasih. Iya.